Sejak kecil, aku sudah merasakan bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Ayahku adalah sosok yang aku kagumi, seorang pria yang sabar dan penyayang. Namun sayang, Tuhan mengambilnya terlalu cepat. Saat aku masih kecil, ayah meninggal dunia meninggalkan kami dalam kesedihan yang mendalam. Setelah itu, ibu tiriku datang dalam hidup kami, membawa perubahan yang tak pernah aku duga. Ibu tiriku bukanlah wanita yang ramah atau penuh kasih sayang. Sejak awal, aku sudah merasa ada jarak di antara kami. Dia seperti melihat aku sebagai penghalang dalam hidupnya, dan entah mengapa selalu memperlakukan aku dengan dingin, bahkan seringkali kasar. Kakak tiriku, yang dulu aku kira akan menjadi pelindung, ternyata malah menjadi bayangan ibu tiriku yang selalu memperlakukan aku seolah aku bukan keluarga. Kami tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota, suasananya selalu penuh ketegangan. Setiap pagi, aku harus menghadapi tatapan sinis kakak tiriku dan ucapan-ucapan tajam ibu tiri yang membuat hatiku hancur. Aku mencoba untuk diam, menahan air mata, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuat mereka kecewa. Namun, masalah terbesar bukanlah dari perlakuan mereka saja. Kakak tiriku terjebak dalam masalah besar yang selalu menghantuinya, hutang. Hutang yang terus menumpuk dari berbagai sumber yang sebagian besar aku tidak tahu dari mana asalnya. Dia tidak pernah bercerita atau meminta bantuan padaku, tapi aku mendengar bisik-bisik tentang penagih hutang yang datang ke rumah dan membuat suasana menjadi mencekam. Aku melihat ibu tiriku selalu terlihat stres, wajahnya seringkali kusut dan lesu. Aku tahu, beban itu tidak hanya di pundaknya sendiri, tapi juga di pundakku, meskipun aku belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk di pojok kamar, mencoba menenangkan pikiranku yang berputar-putar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan, dan ibu tiriku masuk dengan langkah berat. "Kita harus bicara," katanya dengan suara pelan tapi penuh ketegasan. Aku mengangguk pelan, menunggu apa yang akan dia katakan. "Situasi kita sudah sangat genting," katanya. "Kakakmu punya hutang yang sangat besar, dan para penagih mulai semakin menekan. Mereka tidak akan berhenti sampai hutang itu lunas." Aku menelan ludah, merasa jantungku berdegup lebih cepat. "Ibu sudah memikirkan cara bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini," lanjutnya. "Kamu harus menikah dengan kakek tua yang punya banyak harta. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita semua." Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Pernikahan? Dengan kakek tua? Rasanya seperti mimpi buruk yang aku tidak bisa bangunkan. "Kenapa harus aku?" Suaraku gemetar. "Kamu yang paling mudah diatur," jawabnya dingin. "Kalau kamu menolak, kita semua akan hancur. Aku tak mau melihat kita kehilangan semuanya hanya karena kesalahan kakakmu." Aku mencoba membantah, tapi suaraku tak sampai keluar. Aku tahu, di keluarga ini, aku tidak punya suara. Semua keputusan sudah dibuat tanpa mempertimbangkan perasaanku. Hari-hari berikutnya aku menjalani persiapan yang terasa seperti hukuman. Aku diajari cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku seperti calon istri seorang pria tua yang tidak aku kenal. Aku harus menutupi rasa takut dan kesedihan di balik senyum yang dipaksakan. Kakak tiriku, yang sebenarnya sumber masalah ini, hanya diam. Kadang dia melirikku dengan tatapan dingin dan sinis, membuatku merasa seperti pion dalam permainan yang sudah dirancang. Suatu sore, aku duduk sendiri di taman kecil belakang rumah. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang tumbuh liar di sudut taman. Aku menatap langit yang mulai berwarna jingga, mencoba mencari harapan di tengah gelapnya kehidupan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus menyerah? Ataukah aku harus melawan nasib ini? Namun, jawaban itu belum kutemukan. Aku hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin menguat. Apa yang akan terjadi padaku? Bagaimana masa depanku? Semua menjadi kabur dan penuh ketidakpastian. Perasaan campur aduk antara takut, sedih, dan bingung terus menghantui hari-hariku. Tapi aku tahu, aku harus menjalani semua ini demi keluargaku. Demi kakak tiriku yang sedang berjuang melawan hutangnya, demi ibu tiriku yang berharap aku bisa menjadi penyelamat keluarga, dan demi ayah yang telah pergi, aku harus berusaha menjadi kuat. Malam itu, sebelum aku tidur,
Aku menulis surat kecil untuk diriku sendiri. Surat berisi harapan dan doa agar aku bisa melewati semua ini dengan tabah dan kuat. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah, untuk mencari kebahagiaan walau di tengah badai yang menghadang. Setelah pengumuman yang mengguncang hidupku, aku harus menikah dengan kakek tua demi melunasi hutang kakak tiriku. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Hari-hari yang kulalui berubah menjadi rutinitas penuh dengan persiapan pernikahan yang membingungkan, menyakitkan, dan membuatku semakin merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Setiap pagi aku bangun dengan berat hati, menatap cermin dan mencoba mengenali sosok yang kini harus kuperankan sebagai calon istri seorang pria tua yang bahkan aku belum pernah lihat wajahnya. Ibu tiriku dan kakak tiriku sibuk mengurus segala sesuatu. Mereka berdua seperti membagi peran untuk memastikan aku mengikuti rencana yang sudah mereka buat. Cepat, jangan buang waktu, kata ibu tiriku suatu hari dengan nada tegas, memaksaku untuk mencoba baju pengantin yang sudah dipilihkan padaku. Kamu harus terlihat cantik di hari pernikahanmu nanti. Aku mengangguk pelan, berusaha tersenyum meskipun hatiku remuk. Aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Ini bukan soal aku ingin atau tidak, tapi soal menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Pada malam hari, aku sering duduk termenung di sudut kamar, menatap jendela yang menghadap ke taman kecil di belakang rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa udara segar yang sesaat mengusir kepenatan pikiranku. Namun bayangan masa depan yang tidak pasti kembali menghantui. Hari demi hari, aku bertemu dengan berbagai orang yang terlibat dalam pernikahan ini, penata rias, desainer baju, dan juga wali dari pihak pria. Semua berjalan sesuai rencana yang sudah dibuat oleh ibu tiriku tanpa melibatkan aku dalam keputusan apapun. Satu hal yang membuatku penasaran adalah sosok pria tua yang akan menjadi suamiku. Aku hanya mendengar cerita dari ibu tiriku bahwa dia adalah seorang duda kaya raya yang tinggal di sebuah villa megah di pinggiran kota. Namun aku tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu atau berbicara langsung dengannya sebelum hari pernikahan. Perasaan campur aduk antara takut, benci, dan juga penasaran memenuhi pikiranku. Aku bertanya-tanya seperti apa wajah pria itu, bagaimana sikapnya, dan apakah aku bisa menjalani hidup bersamanya. Namun yang paling aku takutkan adalah kehilangan diri sendiri. Menikah dengan pria yang jauh lebih tua dariku, yang aku tahu mungkin tidak pernah mencintaiku, adalah sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian dan risiko. Hari pernikahan pun tiba. Aku mengenakan kebaya putih yang indah, rambutku disanggul rapi oleh penata rambut profesional. Wajahku dihias dengan make-up yang membuatku tampak cantik, tapi mataku masih menyimpan kesedihan yang dalam. Ketika aku berjalan menyusuri lorong menuju pelaminan, aku melihat banyak tamu hadir. Semua tampak antusias, tapi aku hanya bisa menunduk dan berjalan pelan dengan langkah berat. Aku merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu, bahkan mungkin kasihan dari beberapa orang. Lalu, saat aku sampai di pelaminan, sebuah kejutan besar menantiku. Bukannya kakek tua yang selama ini aku bayangkan, yang duduk menunggu dengan pakaian jas rapi dan rambut putihnya yang sudah menipis, melainkan seorang pria muda tampan berdiri di sana dengan senyum hangat. Aku terkejut, jantungku berdetak kencang. Siapakah dia? Ibu tiriku terlihat sedikit bingung, tapi cepat-cepat menutupi ekspresinya. Kakak tiriku malah tampak sangat marah dan kecewa, seolah harapan yang selama ini dia simpan telah hancur. Pria muda itu lalu berkata dengan suara lembut, "Aku adalah cucu dari kakek yang kalian pikirkan. Ayahku meminta aku untuk menikah dengan wanita yang telah dipilih untuknya. Aku tahu ini mengejutkan, tapi aku yang akan menikahimu hari ini." Aku masih terdiam, mencoba mencerna semuanya. Pria ini adalah cucu dari kakek tua yang selama ini menjadi alasan di balik pernikahanku. Dia adalah pemuda yang sangat tampan, dengan mata yang teduh dan senyum yang menenangkan. Dia melanjutkan, "Aku pernah berkali-kali dikhianati oleh kekasihku. Mereka meninggalkanku menikah dengan orang lain. Jadi ketika ayahku menawarkan pilihan ini, aku setuju. Aku ingin memulai hidup baru dengan seseorang yang tulus dan bisa kupercaya." Hatiku sedikit tergerak oleh kata-katanya. Aku yang selama ini merasa menjadi korban, ternyata juga dipandang sebagai harapan baru oleh pria ini. Seiring acara berlangsung, aku mulai melihat sisi lain dari pria muda ini. Dia sangat perhatian, dengan cara dia menggenggam tanganku di pelaminan membuat aku merasa sedikit lebih nyaman.
Senyumnya yang tulus memberi harapan bahwa mungkin aku tidak sendiri dalam perjalanan ini. Namun, di balik semua itu, aku juga menyadari bahwa bukan aku yang punya kendali atas keadaan ini. Semua masih terasa seperti sebuah drama besar yang dimainkan oleh orang lain. Kakak tiriku terus memandangku dengan tatapan tajam dan penuh kebencian sepanjang acara. Aku tahu dia marah bukan hanya karena gagal menikah denganku, tapi juga karena aku telah menjadi alat yang menebus hutangnya tanpa dia bisa mengontrolnya. Ibu tiriku sendiri terlihat sangat kesal dan frustrasi. Beberapa kali aku mendengar dia berbisik keras di sudut ruangan, mengomel tentang bagaimana semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Tapi aku memilih untuk mengabaikan mereka. Aku tahu kalau aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya bisa menerima dan mencoba menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk bersama suamiku yang baru. Dia membuka pembicaraan dengan suara lembut. "Kamu pasti kaget hari ini," katanya. "Aku juga. Tapi aku janji akan selalu menjagamu dan membuatmu bahagia." Aku mengangguk, merasakan ada ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Meskipun semuanya bermula dari sebuah paksaan dan hutang yang menjerat keluarga, aku mulai merasakan secercah harapan. Hari-hari berikutnya aku mulai beradaptasi dengan kehidupan baruku. Suamiku bukan hanya seorang pria kaya dan tampan, tapi juga sangat perhatian dan sabar. Dia sering bercerita tentang masa lalunya yang penuh luka dan bagaimana dia ingin melupakan semua itu dan membangun masa depan yang lebih baik bersamaku. Aku juga mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang melunasi hutang, tapi juga tentang kedua jiwa yang sama-sama terluka mencari kebahagiaan. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, aku tahu bahwa konflik dan drama dengan ibu tiriku dan kakak tiriku belum berakhir. Mereka masih menyimpan rasa kecewa yang dalam dan tidak akan tinggal diam begitu saja. Aku harus siap menghadapi semua itu, karena kini aku bukan lagi gadis kecil yang bisa diatur seenaknya. Aku adalah seorang istri yang berhak bahagia dan diperjuangkan. Setelah pernikahan yang mengejutkan itu, aku mulai menapaki babak baru dalam hidupku. Meninggalkan semua luka lama dan ketidakpastian, aku berusaha untuk membangun kehidupan bersama suamiku yang baru, pria muda yang tak kusangka akan menjadi bagian penting dalam hidupku. Hari-hari awal kami sebagai suami istri penuh dengan berbagai pengalaman baru. Aku masih ingat bagaimana aku melangkah masuk ke rumah megah suamiku, sebuah villa yang jauh berbeda dari rumah kecil kami dulu. Semua terasa asing, tapi sekaligus membahagiakan. Aku menyadari betapa besar perubahan yang terjadi dalam hidupku. Dari gadis yang dulu dipaksa menjalani hidup demi hutang, kini aku menjadi seorang istri yang dicintai dan dihargai. Suamiku, yang selama ini kukenal sebagai pria yang tampan dan kaya, ternyata juga sangat perhatian. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan untukku. Ia selalu memastikan aku merasa nyaman dan aman di lingkungan baru ini. Dengan kelembutan dan kesabarannya, ia membantuku beradaptasi. Di awal-awal pernikahan, aku sering merasa canggung. Banyak hal yang harus aku pelajari, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana berinteraksi dengan keluarga suamiku yang terlihat sangat hangat dan ramah, serta bagaimana menghadapi masa lalu yang terus mengintai. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi keluarga suamiku. Mereka adalah keluarga yang sangat terpandang di masyarakat. Ayah suamiku seorang pengusaha sukses, sedangkan ibunya adalah sosok ibu rumah tangga yang lembut dan penuh perhatian. Saat pertama kali aku dikenalkan, aku merasa gugup dan takut tidak diterima. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Mereka menyambutku dengan hangat, memberikan pelukan dan kata-kata yang membuatku merasa diterima sebagai bagian dari keluarga. Ibunya bahkan menanyakan segala hal tentang kebiasaanku dan memberikan banyak nasihat agar aku bisa nyaman dan bahagia. Hal itu membuat aku merasa beruntung dan bersemangat untuk menjalani hidup baru ini. Namun, tak bisa dipungkiri, bayang-bayang masa lalu kadang datang menghantui. Kadang aku merasa cemas dan gelisah, terutama saat berkomunikasi dengan ibu tiriku dan kakak tiriku yang mulai menunjukkan sikap tidak senang terhadap perubahan hidupku. Mereka terus-menerus mengirim pesan bernada ancaman dan sindiran. Kakak tiriku bahkan pernah datang ke rumah suamiku dengan marah dan berkata bahwa aku telah mengkhianati keluarga dan menjual diri demi uang. Aku tahu itu hanya ungkapan dari hati yang kecewa, tapi kata-kata itu tetap menyakitkan.
Aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Aku tahu, sekarang aku harus fokus pada kebahagiaanku dan masa depanku bersama suamiku. Aku tidak bisa membiarkan mereka merusak hidupku lagi. Suamiku selalu menjadi sandaranku. Ia selalu menguatkan aku setiap kali aku merasa down. Pernah suatu malam aku menangis dalam pelukannya karena merasa kehilangan dan kesepian, dan ia hanya diam, membiarkan aku menumpahkan semua rasa sedihku. Kamu tidak sendiri lagi, katanya lembut. Aku di sini untukmu. Kita akan jalani semuanya bersama. Kata-kata itu menjadi penguat yang aku butuhkan. Aku mulai membuka diri, membiarkan suamiku masuk ke dalam dunia yang selama ini aku sembunyikan. Kami pun mulai merencanakan masa depan bersama, dari hal-hal kecil seperti memilih furnitur rumah, hingga rencana jangka panjang tentang pekerjaan dan anak-anak kelak. Semua itu memberiku harapan baru yang sebelumnya terasa mustahil. Seiring waktu, aku juga mulai mengenal lebih dekat keluarga suamiku. Aku kagum dengan cara mereka saling mendukung dan menyayangi satu sama lain. Aku merasa diterima bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai anak dalam keluarga besar itu. Di sana, aku belajar arti keluarga yang sesungguhnya. Bukan hanya darah dan ikatan, tapi juga cinta, pengertian, dan penerimaan tanpa syarat. Meski begitu, tidak semua berjalan mulus. Ibu tiriku dan kakak tiriku terus berusaha mengacaukan kehidupanku. Mereka mengirim kabar buruk ke lingkungan sekitar, menyebarkan fitnah dan rumor bahwa aku menikah hanya karena uang dan status. Beberapa kali mereka datang secara tiba-tiba ke rumah suamiku untuk membuat keributan. Suamiku selalu menghadapi mereka dengan kepala dingin, tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan. Ia memastikan aku tetap terlindungi dan merasa aman. Aku belajar dari suamiku untuk lebih tegar dan percaya diri. Aku mulai berani membela diriku dan memperjuangkan kebahagiaanku. Suatu hari, saat aku sedang berjalan-jalan di taman belakang rumah, aku merenung dan menyadari betapa besar perbedaan hidupku sekarang dibandingkan dulu. Dari gadis yang terkungkung dalam tekanan dan beban hutang, kini aku telah menemukan kebebasan dan cinta sejati. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan tantangan masih menanti. Namun aku yakin, selama aku dan suamiku saling mendukung, kami bisa melewati semuanya. Aku berjanji pada diri sendiri untuk terus kuat, bahagia, dan menjalani hidup baru ini dengan penuh rasa syukur. Seiring waktu berlalu, kebahagiaan yang mulai tumbuh dalam rumah tanggaku tak lantas membuat hidupku menjadi mudah. Justru sebaliknya, konflik dengan kakak tiriku dan ibu tiriku mulai muncul semakin tajam. Mereka seperti dua badai yang mengamuk, mencoba menghancurkan kebahagiaanku dengan segala cara. Ketegangan itu mulai terlihat jelas beberapa minggu setelah aku menikah. Awalnya, aku masih bisa mengabaikan berbagai sindiran dan komentar sinis yang mereka lontarkan melalui telepon atau pesan singkat. Namun lama-kelamaan, mereka mulai datang langsung ke rumah suamiku, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Aku ingat dengan jelas suatu sore ketika ibu tiriku dan kakak tiriku tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan di depan gerbang rumah. Mereka datang dengan wajah marah dan penuh dendam. Aku yang sedang berada di ruang tamu bersama suamiku terkejut dan gugup. Ibu tiriku langsung melangkah masuk dengan langkah berat dan suara keras. "Apa maksudmu menikah dengan pria itu? Bukankah seharusnya kakakmu yang menikah? Ini semua rencanamu untuk menghancurkan keluargamu sendiri," teriaknya dengan mata penuh amarah. Kakak tiriku mengikutinya, membentakku dengan kata-kata yang menusuk hati. "Kamu sudah mengkhianati kami. Kenapa bukan aku yang menikah? Kenapa harus dia yang dapat semua kemewahan ini?" Aku terdiam, berusaha menenangkan diri agar tidak terpancing emosi. Suamiku berdiri di sampingku, memegang tanganku erat, memberikan rasa aman yang sangat kubutuhkan. Setelah itu, mereka sering datang ke rumah dengan tujuan yang sama, menekan dan merusak pernikahanku. Mereka mengadu kepada tetangga dan kerabat, menyebarkan fitnah bahwa aku hanya menggunakan suamiku demi kekayaan dan status sosial. Awalnya, aku merasa sangat sakit hati. Aku merasa dikhianati oleh keluarga sendiri, orang-orang yang seharusnya mendukungku malah berusaha menjatuhkan dan mencelakakan hidupku. Namun, aku sadar kalau aku tidak bisa membiarkan mereka terus berkuasa atas hidupku. Aku harus berani berdiri dan memperjuangkan kebahagiaanku. Suamiku pun mengambil peran besar dalam menghadapi konflik ini.
Dia tidak membalas kemarahan ibu tiriku dan kakak tiriku dengan amarah, melainkan dengan ketegasan dan kepala dingin. Dia sering mengingatkanku bahwa kita harus tetap kuat dan tidak membiarkan emosi menguasai. Kita tidak bisa mengubah mereka, katanya suatu malam saat aku menangis di pelukannya. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi. Aku di sini untukmu, dan aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Kata-kata itu memberiku kekuatan baru. Aku mulai belajar untuk memaafkan, tapi juga untuk menjaga jarak dari mereka yang beracun. Di satu sisi, aku juga berusaha memperbaiki hubungan dengan ibu tiriku dan kakak tiriku, meskipun itu sulit. Aku mencoba mengajak mereka bicara baik-baik, tapi mereka selalu menolak dan justru semakin menjauh. "Kenapa kamu begitu sulit dimengerti?" kata ibu tiriku suatu kali dengan nada sinis. "Kamu sudah membuang kami demi kehidupan mewah yang kamu dapat dari pria itu." Aku hanya bisa terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi aku tahu aku harus tegar. Konflik ini tidak hanya memengaruhi psikologiku, tapi juga keluargaku. Aku merasa terkadang seperti terjebak di tengah-tengah perang antara dua keluarga yang saling bermusuhan. Namun aku juga melihat sisi lain dari suamiku. Dalam setiap konflik, dia selalu berusaha menjaga aku agar tidak terluka lebih dalam. Dia melindungi aku dengan caranya sendiri, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa kakak tiriku berencana melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Dia ingin mengadu domba suamiku dengan keluarganya sendiri. Dia menyebarkan kebohongan bahwa aku tidak setia dan hanya memanfaatkan suamiku. Kabar itu membuat aku terkejut dan sedih. Aku merasa seperti menjadi korban dari skenario yang dirancang dengan sangat rapi untuk menjatuhkanku. Namun aku tak mau menyerah. Aku bertekad untuk membuktikan bahwa aku bukan wanita seperti yang mereka katakan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku mampu menjadi istri yang setia dan pasangan yang bisa diandalkan. Dengan dukungan suamiku, aku mulai berani mengambil langkah. Aku berbicara dengan keluargaku yang baru, menjelaskan semua masalah yang terjadi. Mereka pun berdiri di sisiku, memberi dukungan dan perlindungan. Kami bersama-sama menghadapi tekanan dari luar, membangun benteng yang kokoh untuk menjaga kebahagiaan kami. Di sisi lain, aku juga semakin dewasa dalam menghadapi masalah. Aku belajar untuk tidak terlalu peduli dengan kata-kata buruk dan fitnah. Aku fokus pada kebahagiaan dan masa depan yang ingin kubangun bersama suamiku. Konflik dengan ibu tiriku dan kakak tiriku memang berat, tapi aku yakin selama aku memiliki suami yang menyayangiku dan keluarga baru yang mendukung, aku bisa melewati semuanya. Di malam yang sunyi, aku sering merenung dan berdoa agar konflik ini cepat berakhir. Aku berharap suatu saat ibu tiriku dan kakak tiriku bisa menerima kenyataan dan membiarkanku hidup bahagia. Namun, aku juga tahu, kehidupan ini penuh dengan liku-liku. Aku harus siap menghadapi segala kemungkinan dan terus berjuang demi kebahagiaanku. Setelah berbagai cobaan dan konflik yang kurasakan sejak menikah, aku mulai menyadari satu hal penting, kebahagiaan itu pilihan. Aku tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, dalam dendam dan kekecewaan yang datang dari ibu tiriku dan kakak tiriku. Aku harus memilih untuk bahagia dan melangkah maju demi masa depanku dan masa depan suamiku. Keputusan itu tidak mudah. Ada saat-saat aku merasa rapuh, seolah seluruh dunia melawan dan menolak kebahagiaanku. Tapi aku tahu, menyerah bukanlah jalan keluar. Aku ingin hidupku lebih dari sekadar menjadi alat pelunas hutang atau korban dari ambisi orang lain. Salah satu hal yang paling meneguhkan keputusanku adalah dukungan tanpa henti dari suamiku. Dia selalu ada di sisiku, memberi semangat dan keyakinan bahwa aku berhak mendapatkan kebahagiaan sejati. "Kita sudah melewati banyak hal bersama," katanya suatu malam ketika kami duduk berdua di teras rumah. "Jangan biarkan orang lain mengatur hidupmu. Aku percaya kamu kuat, dan aku ingin kita bahagia bersama." Kata-katanya menembus ke dalam hatiku, menguatkan setiap langkah yang kuambil. Aku mulai membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri dan pernikahanku. Aku belajar mengenali siapa aku sebenarnya di luar bayang-bayang keluarga tiri. Aku mulai mengejar impian yang sempat tertunda, mengikuti kelas memasak yang aku sukai, dan mencoba menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Suamiku sangat mendukung semua perubahan ini. Dia tidak pernah membatasi atau mengatur hidupku,
justru dia memberikan ruang agar aku berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Di lingkungan baru kami, aku juga berusaha membangun relasi yang positif. Aku aktif dalam komunitas sosial yang diikuti keluarga suamiku, mengikuti kegiatan amal dan acara keluarga dengan penuh semangat. Hal itu membuatku merasa lebih berarti dan diterima bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai individu yang mandiri. Tentu saja, ada masa-masa sulit di mana ibu tiriku dan kakak tiriku masih mencoba mengacaukan hidupku. Namun aku sudah belajar untuk tidak lagi terbawa perasaan. Aku menghadapi mereka dengan kepala dingin dan sikap yang tegas. Suamiku selalu mengingatkanku untuk menjaga keseimbangan antara memaafkan dan melindungi diri. Aku juga mulai membangun komunikasi yang lebih baik dengan suamiku. Kami saling terbuka tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran kami. Hal itu membuat ikatan kami semakin kuat dan saling percaya. Kami berdua tahu, pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang perjuangan dan pengertian. Di tengah perjalanan ini, aku mulai merasakan kebahagiaan yang sejati. Bukan karena kemewahan atau status, tapi karena aku merasa dicintai dan dihargai. Aku merasa menjadi diri sendiri, tanpa harus berpura-pura atau menutupi luka lama. Suatu hari, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku yang kini berbeda. Aku melihat wanita yang kuat, tegar, dan penuh harapan. Wanita yang telah melewati badai dan keluar dengan kepala tegak. Aku tersenyum pada diriku sendiri, berjanji untuk terus menjaga kebahagiaan ini dan tidak membiarkan masa lalu menguasai hidupku lagi. Kakak tiriku dan ibu tiriku mungkin masih menyesal dan kecewa karena bukan mereka yang mendapatkan hidup mewah dan bahagia ini. Namun aku tidak peduli lagi dengan mereka. Yang penting bagiku sekarang adalah aku bahagia, aku dicintai, dan aku diterima di keluarga suamiku yang baru. Aku tahu, hidup ini tidak akan selalu mudah. Tapi aku siap menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh cinta. Aku memilih bahagia dan maju, karena aku pantas mendapatkannya. Setelah melewati berbagai cobaan dan tantangan yang membuat hatiku terluka, aku akhirnya mulai merasakan secercah harapan dalam kehidupanku yang baru. Kehidupan bersama suamiku membuka pintu ke dunia yang selama ini hanya bisa aku impikan, dunia yang penuh kasih, perhatian, dan kehangatan keluarga sejati. Hari-hariku kini penuh dengan tawa dan kebahagiaan yang tulus. Aku tak lagi merasa sendirian atau terasing seperti dulu. Di rumah megah suamiku, aku merasa diterima dengan sepenuh hati. Aku bukan lagi gadis yang dipaksa menikah demi melunasi hutang, tapi seorang istri yang dihargai dan dicintai. Keluarga suamiku begitu hangat. Ayah mertuaku, seorang pria bijaksana dan penuh kasih, sering mengajakku berbicara tentang banyak hal, memberi nasihat yang membangun, dan selalu menanyakan kabarku dengan tulus. Sementara ibu mertuaku, wanita yang lemah lembut dan sabar, menjadi pelindung sekaligus sahabatku. Ia sering memanggilku dengan panggilan sayang dan selalu memastikan aku merasa nyaman di keluarga ini. Aku ingat suatu sore ketika aku dan ibu mertuaku duduk di taman belakang rumah sambil menikmati teh hangat. Ia bercerita tentang pengalamannya sebagai ibu dan menantu, serta memberi semangat agar aku tidak ragu mengekspresikan diriku sendiri. Kamu harus jadi dirimu sendiri, katanya lembut. Keluarga ini akan selalu mendukungmu, jangan takut untuk membuka hati. Kata-katanya menyentuh hatiku. Aku merasa mendapat keluarga baru yang bukan hanya menerima aku, tapi juga mendukungku untuk menjadi pribadi terbaik. Di lingkungan keluarga suamiku yang besar dan ramai, aku mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan. Dari menghadiri pesta keluarga hingga ikut serta dalam acara amal, semuanya membuatku merasa lebih hidup dan berarti. Aku belajar memasak masakan khas daerah suamiku, ikut berlatih menari tradisional, dan berbaur dengan anggota keluarga yang lain. Mereka bukan hanya keluargaku secara hukum, tapi juga sahabat dan teman yang selalu ada saat aku butuh. Namun, tidak mudah meninggalkan masa lalu sepenuhnya. Meski aku sudah berusaha menjaga jarak dengan ibu tiriku dan kakak tiriku, bayang-bayang mereka kadang datang menghantui. Pesan-pesan penuh sindiran dan ancaman masih saja masuk, meskipun frekuensinya semakin berkurang. Aku pernah merasa lelah dan marah, bertanya-tanya mengapa mereka begitu sulit menerima kenyataan. Namun pelan-pelan aku belajar untuk memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan hatiku sendiri. Suamiku sangat membantuku dalam proses ini.
Dia selalu mengingatkanku bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Aku juga mulai menata ulang hidupku dengan lebih terencana. Bersama suamiku, aku merencanakan masa depan dengan optimisme. Kami berbicara tentang pendidikan lanjutan yang ingin aku kejar, karir yang ingin aku mulai, serta impian memiliki anak dan membangun keluarga kecil yang harmonis. Setiap malam sebelum tidur, kami duduk bersama di teras rumah, berbicara tentang harapan dan cita-cita. Suamiku selalu memberikan dukungan penuh, meyakinkan aku bahwa dia akan selalu ada untuk mendampingiku. Hari-hari yang kulewati kini jauh berbeda dari masa-masa kelam yang lalu. Aku tidak lagi merasa seperti gadis yang terperangkap dalam kepahitan. Aku merasa bebas, bahagia, dan penuh semangat. Suamiku selalu menjadi pilar kekuatanku. Dalam setiap tantangan, dia hadir dengan tangan terbuka dan hati yang tulus. Aku tahu aku tidak sendiri. Terkadang, aku masih merenung tentang ibu tiriku dan kakak tiriku. Aku tahu mereka sedang berjuang dengan penyesalan dan rasa kecewa. Tapi aku memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan. Aku hanya berdoa agar mereka bisa menemukan kedamaian dalam hati dan belajar menerima kenyataan. Aku percaya, setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Dan aku memilih untuk menjalani hidupku dengan penuh cinta dan harapan. Sekarang aku melihat masa depan dengan penuh optimisme. Aku bahagia, dicintai, dan merasa diterima di keluarga baruku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi aku siap melangkah dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Aku yakin, selama aku dan suamiku bersama, tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Di tengah malam yang sunyi, aku menulis dalam diari kecilku. Aku pernah merasa seperti terperangkap dalam kegelapan. Tapi sekarang aku menemukan cahaya yang membimbingku menuju kebahagiaan sejati. Aku bersyukur atas segala cobaan yang telah menguatkanku. Aku siap menjalani hidup baru dengan penuh cinta dan harapan. Setelah semua badai yang aku lalui, aku akhirnya menemukan sebuah titik di mana aku benar-benar bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang lahir dari kemewahan atau status, melainkan kebahagiaan yang murni dan tulus, yang datang dari hati yang penuh cinta dan rasa syukur. Kehidupan baruku bersama suamiku telah memberikan banyak pelajaran berharga. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tapi juga tentang kesetiaan, pengertian, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Waktu terus berjalan, dan kami berdua makin menguatkan ikatan kami. Kami mulai merencanakan masa depan bersama dengan penuh keyakinan dan harapan. Aku mulai merasakan bahwa rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga tempat di mana aku dan suamiku bisa membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Kami berdua sepakat untuk segera memulai perjalanan baru, membangun keluarga kami sendiri dengan hadirnya seorang anak. Aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat memikirkan tentang anak kami kelak, tentang bagaimana kami akan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai yang baik. Kakak tiriku dan ibu tiriku, meski mereka masih menyimpan penyesalan dan kekecewaan, aku sudah tidak lagi peduli dengan mereka. Aku sudah memaafkan mereka, tapi aku tahu bahwa jalan hidup kami sudah berbeda. Aku memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang ada di depanku, bukan pada dendam yang mengikat masa lalu. Suamiku selalu menjadi sumber kekuatanku. Dia bukan hanya suami yang penyayang, tapi juga sahabat terbaik yang selalu ada untukku. Setiap kali aku merasa ragu atau lelah, dia selalu mampu membangkitkan semangatku kembali. Kami berbagi mimpi, tawa, dan juga tangis. Semua hal yang kami lalui membuat hubungan kami semakin erat dan bermakna. Di tengah perjalanan ini, aku juga mulai mengembangkan diriku. Aku melanjutkan pendidikan dan mulai bekerja di sebuah organisasi sosial yang sangat aku cintai. Melalui pekerjaan itu, aku merasa aku bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain, bukan hanya bagi diriku sendiri. Salah satu momen paling berkesan adalah saat kami mengadakan pesta kecil untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Di sana, aku melihat keluarga suamiku berkumpul dengan penuh kebahagiaan dan kehangatan. Mereka sudah menjadi bagian penting dalam hidupku, dan aku merasa bersyukur atas semua itu. Saat aku menatap wajah suamiku yang tersenyum hangat, aku menyadari bahwa aku telah melewati perjalanan panjang yang penuh liku dan perjuangan.
Aku berterima kasih pada Tuhan atas kekuatan dan keberanian yang diberikan untuk melewati semua itu. Aku tahu, kebahagiaan ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebuah awal yang baru. Kini aku bisa mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa aku bahagia. Bahagia bukan karena kemewahan, tapi karena aku dicintai dan aku bisa mencintai kembali. Bahagia karena aku menemukan keluarga yang sebenarnya, keluarga yang menerima aku apa adanya. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur yang mendalam. Aku berdoa agar setiap hari yang kujalani dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Aku ingin terus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri tapi juga untuk suami dan keluarga kecil kami kelak. Aku juga ingin berbagi kisahku kepada siapa saja yang sedang berjuang menghadapi kesulitan. Bahwa setiap cobaan, sekeras apapun, bisa dilalui dengan keteguhan hati dan cinta. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena kebahagiaan sejati selalu ada untuk mereka yang mau berjuang dan percaya. Cerita hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku percaya bahwa di balik setiap luka ada pelajaran berharga. Di balik setiap air mata ada harapan baru. Dan di balik setiap kesulitan ada kebahagiaan yang menunggu untuk ditemukan. Aku mengakhiri kisah ini dengan sebuah pesan sederhana, jangan pernah takut untuk memilih bahagia. Karena kamu pantas mendapatkan kebahagiaan itu, apapun rintangannya.